Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan pada kita. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di malam yang penuh dengan rahmat-Nya, saat kita berada di satu dari al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tepatnya berada di bulan Dzulqa'dah. Allah tanamkan dalam hati kita mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada diri Islam, sehingga pada malam hari ini kita kembali hadir di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai pemberat mizan hasanat kita, timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Minhajul Muslim, yang kita sepakati kita membahas tema tentang adab dari kitab ini. Dan 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang adabun niyah, adab niat. Mudah-mudahan 2 pekan yang lalu hadir semua. Malam hari ini kita masuk pada al-faslu ats-tsani, fasal yang kedua, yaitu al-adabu ma'allahi azza wa jalla, adab kita kepada Allah azza wa jalla. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata begini, al-muslimu, seorang muslim, yaitu kita semua, yang duru melihat ila malillahi alaihi min minanin la tuhsa. Ia melihat terhadap apa-apa lillahi yang menjadi milik Allah, alaihi atasnya, min minanin la tuhsa, dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Nanti kita turunkan ayatnya. Tema tentang niat ini diulang-ulang, Pak. Kenapa? Karena memang banyak di antara kita ini yang seringkali melupakan nikmat Allah. Banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya, tapi apa yang terjadi? Sesekali Allah Ta'ala itu memberikan ujian kepada sebagian hambanya,
Yang menjadi pertanyaan, biasanya yang diingat nikmatnya atau musibahnya, Pak? Musibah. Inilah manusia. Maka Allah ingatkan kepada kita agar kita selalu mengingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan di dalam surat ke-16, surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lembah. Ada nahlah, ada nakhlah. Bahasa Arab itu kalau salah sedikit melafatkan itu bisa artinya salah juga, Pak. An-Nahl itu tidak pakai titik. Dan Rasulullah SAW pernah menganalogikan kita ini seperti lebah. Inna mathalal mu'mini kamathalin nahlah. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu ia bagaikan lebah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Dan Rasulullah SAW menyebutkan 4 tipologi lebah. Akala thayyiban, wa wada'at thayyiban, wa waqa'at wa lam taksir wa lam tufsid. Jadi bagaimana tipologi lebah itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, akala thayyiban, ia memakan yang baik. Apa yang dimakan oleh lebah? Sari unga. Itu kan yang terbaik. Maka seorang mukmin ia harus memakan yang terbaik. Parameternya yang terbaik itu adalah halalan thayyiban. Cuma masalahnya manusia itu seringkali kita dapati yang halal banyak, tapi justru yang disukai, yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini kan aneh. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini seperti lebah, akala thayyiban, memakan yang baik. Wa wada'at thayyiban, ia mengeluarkan yang baik. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu. Wa waqa'at wa lam taksir, ia hinggap tapi ia tidak mematahkan. Seorang mukmin itu dimanapun ia berada, ia tidak menjadi biang kemadharatan saudaranya, tapi ia selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah walam tufsid, ia tidak merusak, ia tidak bersifat destruktif, melakukan kerusakan dimanapun itu. Analog pertama. Tapi ada analogi yang kedua. Rasul tidak menggunakan kata nahlah tapi nakhlah. Inna mathalal mu'mini kamathalin nakhlah. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu ia seperti pohon korma. Pohon korma itu kan semuanya memberikan manfaat dan dia kuat. Seperti itulah seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak tema kita tidak usah perpanjang. Surat 16, surat An-Nahl, ayat yang ke-53, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa-apa yang Allah berikan kepada kalian yang berupa nikmat, faminallah, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita habis maghrib seperti ini duduk, ini kebaikan atau tidak, Pak? Kebaikan. Nikmat atau tidak? Nikmat. Masya Allah. Karena apa? Dengan kita ngaji, dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, kita akan mampu menghadirkan at-tawazun fil hayah, keseimbangan dalam hidup. Kita bisa bayangkan jemaah sekalian, ketika dalam hidup ini kita hanya perhatian masalah materi mulu, ujung-ujungnya kita akan mengadopsi lifestyle hedonis, lifestyle materialisme, lifestyle permisif, semuanya serba boleh. Karena apa? Kita tidak punya pegangan spiritual. Tapi dengan kita ngaji seperti ini, kita punya rem. Kalau kita mulai sadar bahwa sesungguhnya banyak isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran agar kita memperhatikan keseimbangan hidup. Satu di antaranya adalah dalam surat Al-Muzammil di ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu itu di siang hari memiliki urusan yang panjang.
Yang menarik dari ayat itu, urusan yang panjang itu diungkapkan oleh Allah dengan kata sabhan. Sabhan itu secara etimologi artinya adalah berenang. Maka ada kata dalam bahasa Arab yang masyhur, yang anak-anak kita itu kalau belajar bahasa Arab itu sering diajari kata masbah. Masbah itu artinya berenang. Nah, kenapa Allah mengungkapkan urusan yang panjang itu dengan kata sabhan? Dan itu punya kaitan dengan waktu, dan waktu itu adalah juz'un minal haya, bagian dari hidup, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, belajarlah dari hidup ini dari orang-orang yang berenang. Apa yang harus dimiliki oleh orang yang berenang? Yang pertama, yang jelas kalau kita berenang ingin tidak tenggelam, pertama kita harus punya ilmu berenang. Sama dalam hidup ini, ketika kita ingin selamat, kita harus punya ilmu hidup di dunia ini. Yang kedua, kalau kita berenang ingin selamat, kita harus bergerak. Iya kan Pak ya? Kalau berenang diam saja, kira-kira tenggelam atau tidak Pak? Tenggelam. Kita bergerak. Maghrib seperti ini ngaji. Sekalipun memang kalau ngaji habis maghrib, Masya Allah godaannya banyak atau tidak Pak? Banyak. Pengen ngaji tuh kadang-kadang Masya Allah malah ngantuknya luar biasa. Tapi Alhamdulillah di sini Insya Allah nggak ada yang ngantuk Pak. Nah itu godaan orang ketika ingin menghadirkan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berenang itu dia harus memperhatikan aspek keseimbangan. Kalau dia tidak memperhatikan aspek keseimbangan, pasti dia akan tenggelam. Sama dalam hidup ini, ketika kita tidak memperhatikan aspek keseimbangan, aspek spiritualitas dan aspek materi, kita juga akan jatuh pada apa? Pada kemaksiatan di muka bumi ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah, apa-apa yang menimpa kalian dari kenikmatan-kenikmatan itu, dan Allah Ta'ala pada ayat ini menggunakan kata nikmah. Itu kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu santri, itu bentuknya isim nakirah. Isim nakirah itu ma yadullu ala syai'in ghairi muayyan, sesuatu yang menunjukkan hal yang tidak dibatasi. Jadi dia unlimited. Artinya kenikmatan apapun, apakah itu nikmat materi, nikmat intelektual, nikmat spiritual, Allah katakan faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di ayat yang lain, ayat yang sangat masyhur, masih dalam surah An-Nahl juga, ayat 18 itu kan Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi nikmat Allah ini unlimited. Kita tidak usah bicara tentang nikmat yang lain lah. Nikmat yang melekat pada diri kita dulu lah. Kita ini diberi nikmat oleh Allah yang berupa fisik ini, itu kalau dihitung Pak, itu kan unlimited, itu tanpa batas. Dan nikmat yang melekat pada tubuh kita ini ternyata tidak hanya nikmat saja, tapi ternyata Allah jadikan sebagai sumber mata pencaharian. Coba dari atas Pak, dari rambut. Rambut itu nikmat atau tidak Pak? Nikmat. Tapi selain nikmat, ternyata Allah jadikan sebagai sumber mata pencaharian. Maka banyak orang yang kaya raya karena rambut. Siapa mereka yang kaya karena rambut? Halo? Ya tukang cukur itu Pak. Itu kalau bosnya punya 20 tempat itu Masya Allah, ya tinggal ngitung aja kan. Itu baru rambut. Nanti belum mereka yang punya usaha pabrik sampo. Itu baru urusan rambut. Nanti belum telinga. Siapa yang kaya raya dengan karena telinga? Mereka yang jualan HP. Itu kalau kita nggak dengar, kira-kira beli HP atau tidak Pak? Subhanallah. Iya kan? Kemudian mata. Siapa yang kaya raya karena mata? Banyak. Dokter mata. Siapa lagi? Mereka yang punya usaha optik. Iya kan?
mereka yang punya produksi, rumah produksi itu kan pakai kamera itu. Subhanallah, banyak sekali mereka yang mendapatkan kenikmatan, dan itu sekaligus menjadi sumber mata pencaharian. Apalagi mata, dia tidak hanya menikmat, dia tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian, tapi juga menjadi sumber estetika dari wajah kita. Harun Yahya itu beliau pernah membuat sebuah riset. Ya, karakteristik riset itu kan kebenarannya tidak 100%. Selalu ada margin errornya dalam sebuah riset itu. Itu beliau mengatakan tentang posisi dua mata kita. Kita ini dikaruniakan oleh Allah dua mata. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa jarak antara kedua mata kita? Ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang pernah mengukur jarak antara kedua mata kita? Berapa jaraknya? Berapa sendi atau satu dengan yang lain beda-beda, Pak? Ternyata beliau berkata, jarak antara kedua mata kita itu adalah satu mata. Jadi kalau bapak-bapak agak kurang percaya dengan statement ini, silahkan protesnya, jangan saya, Pak. Saya ada bukunya itu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Harun Yahya. Itu beliau berkata, dan disinilah menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah, tentang bagaimana Allah itu menciptakan manusia memang fi ahsani takwim, dalam performanya yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pernah membayangkan kalau jarak antara kedua mata kita ini dua mata? Pertanyaannya, di mana posisi mata kita? Iya kan? Masya Allah, luar biasa. Maka inilah nikmat-nikmat yang unlimited, nikmat-nikmat yang tanpa batas. La tusuha, kalian tidak akan mampu menghitung. Belum lagi kalau kita berbicara nanti nikmat tangan, nikmat jari. Karena saya basic saya itu di perbandingan mazhab fikih. Makanya saya sering mendekati nikmat-nikmat Allah itu dalam pendekatan fikih. Fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih namanya munakah, itu urusan nikah, Pak. Ada fikih jinayat, itu tentang kriminal. Nanti ada fikih warasah, tentang pembagian waris. Nah, kalau nanti bapak-bapak sekalian belajar tentang fikih jinayat, sudah belajar fikih jinayat atau belum? Halo? Belum ya? Jadi fikihnya baru fikih ibadah terus itu ya. Ibadah muamalah sama warusah kayaknya. Sesekali itu belajar fikih jinayat itu luar biasa. Fikih jinayat, fikih munakahah, ya, itu bagus. Itu ada dalam kajian jinayat itu apa yang disebut dengan hukum qisas. Hukum qisas itu adalah hukum sepadan. Kalau orang membunuh, maka dia dibunuh. Tapi saya ingin mengklirkan masalah ini, karena di luar sana itu ada tuduhan-tuduhan yang sangat luar biasa dahsyatnya terhadap hukum Allah. Hukum Islam itu selalu identik dengan kekerasan, identik dengan kekejaman. Kenapa ada hukum qisas? Allah katakan bahwa di dalam qisas itu walakum fil qisasi hayah, bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan. Kenapa? Para ulama-ulama kita membuat sebuah kaidah, al-qatlu anfal qatlah. Hukum bunuh itu dia akan meniadakan pembunuhan. Kenapa hari-hari ini kita lihat pembunuhan itu begitu enteng? Karena punishment, sanksi yang diberikan pada orang yang melakukan pembunuhan itu terlalu enteng. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kehidupan kita, itu Allah tahu. Tapi tidak kemudian main bunuh, Pak. Karena pembunuhan itu di dalam kajian fikih Islam itu dia ada grade-nya, ada tipologinya. Ada yang disebut dengan al-qatlul amd, ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja, ada pembunuhan yang menyerupai disengaja. Ada 3 klasifikasi.
Nah itu tidak kemudian kalau ada orang yang melakukan pembunuhan sekali lagi langsung dibunuh, tidak. Untuk membunuh itu persyaratannya banyak. Yang jelas itu dilakukan secara sengaja. Dan yang kedua, semua ahli waris itu menuntut hukum qisas. Kalau kemudian salah seorang dari ahli waris itu memaafkan, maka itu tidak boleh dilakukan hukum qisas. Maka kita akan melihat informasi di media, zaman ada pengiriman tenaga TKW ya, Indonesia itu ke Arab Saudi, ke Timur Tengah. Itu kan kalau biasanya TKW itu melakukan pembunuhan dan mereka tidak dikenai hukum bunuh, itu biasanya pintunya adalah pemaafan, al-afwu, pemaafan. Akan tetapi pemaafan, setelah itu ia harus membayar diyah, denda. Dendanya berapa Pak? 100 ekor unta. Kalau dia melakukannya tidak dengan sengaja, maka dia boleh meminta bantuan dengan baitul mal. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, maka dia harus membayarnya sendiri. Apa tujuannya? Agar orang tidak main-main dengan jiwa. Maka jiwa itu dalam Islam itu dilindungi. Makanya dalam kajian usul fikih kita mengenal apa yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Kenapa hari ini kita sholatnya itu berjarak? Sekalipun memang ketika kemudian kita mulai membaik ya, di Bekasi ini kan mulai membaik, kita sudah mulai agak merapat dikit-dikit ya. Iya kan? Kenapa kita sempat tidak boleh melakukan sholat di masjid berkerumun? Karena apa? Jiwa itu di dalam Islam itu dilindungi. Maqasidus syariah, tujuan syariat Islam itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan hifdzuddin, menjaga agama. Bapak Ibu sekalian, kenapa diwajibkan sholat? Dalam rangka untuk menjaga agama kita. Kenapa ada jihad? Untuk menjaga agama. Kita bisa bayangkan kalau kemudian kita tidak melakukan sholat, kita tidak menegakkan agama Allah, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita. Lalu yang kedua ada yang namanya hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kenapa ada hukum qisas? Karena jiwa dalam Islam dilindungi. Ada yang namanya hifdzul mal, menjaga harta. Kenapa dalam Islam orang yang mencuri itu kalau persyaratannya dipenuhi, maka ia dipotong tangan. Itu tidak semua orang yang nyuri dipotong tangan, Pak. Itu ada persyaratannya juga. Persyaratannya apa? Yang pertama, barang yang dicuri itu rubu'u dinar, 1/4 dinar. 1/4 dinar itu kalau 1 dinar sekarang harganya berapa itu? 2 juta lebih ya. Taruh ambillah misalnya angka minimal itu 2 juta, kan berarti kalau 1/4-nya itu 500.000. Jadi kalau ada orang nyuri, nilai barang yang dicuri itu di bawah 500.000, maka dia tidak boleh dipotong tangan. Akan tetapi bukan berarti dia bebas, Pak. Dia masih ada punishment yang lain, tapi dia tidak dipotong tangan, tidak kena hukum had, tapi dia dikenai apa yang disebut dengan takzir. Takzir itu adalah hukum yang dikembalikan kepada qadhi, kepada hakim. Nanti hakim melakukan ijtihad, apakah kemudian ditahan 1 pekan atau 1 bulan atau 2 bulan, itu adalah ijtihad qadhi. Karena apa? Syaratnya nggak masuk. Gitu. Yang kedua, barang yang dicuri itu dia harus terjaga. Jadi kalau ada di antara kita pas ngaji seperti ini, naruh motor di depan sana, Pak, di depan sana, dan sengaja kuncinya itu ditaruh di luar, ya kan? Itu kalau ada orang yang nyuri, itu nggak boleh dipotong tangan. Karena apa? Barang itu tidak dijaga. Tapi nanti kalau ketangkap, hukumnya bukan potong tangan, tapi hukum takzir, dikembalikan kepada qadhi. Apakah kemudian sekali lagi, apakah ditahan nanti yang nyuri selama 1 tahun, apakah 2 tahun atau 3 tahun? Itu dalam konsep Islam seperti itu. Yang ketiga ada yang disebut dengan hifdzu al-aql. Kenapa minum-minuman keras itu dilarang? Kenapa narkoba itu dilarang? Karena akal dalam Islam itu dilindungi.
Dan satu lagi adalah apa yang disebut dengan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kenapa LGBT itu dilarang? Karena ia bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariahnya apa? Apa yang disebut dengan hifdzun nasl. Tapi kan kemudian ada mereka yang coba main-mainkan dengan ayat-ayat tertentu. Yang dimainkan itu ayat yang sangat masyhur, itu surat 30 ayat 21, Pak. Ayatnya insyaallah bapak-bapak hafal lah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini kalau sering-sering menghadiri pernikahan, ini masalahnya lagi lockdown ya, makanya jarang yang menghadiri pernikahan, banyak ayatnya yang lupa, Pak. Jadi Allah katakan begini, wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqakum, ia menciptakan kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, itu azwajan, itu berpasang-pasangan. Coba kita lihat bagaimana kelompok LGBT itu, mereka yang teracuni dengan LGBT itu, mereka main-main dengan ayat ini. Dan ini kalau kita nguliahin anak-anak kita itu harus hati-hati. Karena apa? Karena ternyata ada di antara anak-anak kita yang berpikir liberal itu dengan ayat tadi itu membolehkan LGBT. Apa argumentasi ilmiahnya? Ini bapak-bapak perlu tahu itu. Di Semarang itu ada seorang mahasiswa, saya tidak usah tunjukkan lah kampusnya itu. Seorang mahasiswa yang dia menulis skripsi, itu judulnya adalah legalitas LGBT dalam Al-Quran. Ayat yang diungkap tadi, Pak, surat 30 ayat 21. Jadi dia mengatakan azwajan, Allah katakan, Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan, dan kata azwajan itu nakirah, unlimited. Allah tidak mengatakan laki dan perempuan. Karena ia isim nakirah, maka ia bersifat umum, boleh laki sama laki, boleh perempuan sama perempuan, boleh laki sama perempuan. Tuh logikanya, Pak. Tapi ini kenapa dalam hukum Islam ini dilarang? Karena ia berlawanan, bertentangan dengan maqasidus syariah, tujuan syariat Islam, yaitu menjaga keturunan. Apa yang terjadi kalau laki sama laki itu terjadi pernikahan? Kira-kira ada keturunan atau tidak? Nggak ada. Perempuan sama perempuan menikah, ada keturunan atau tidak? Nggak ada. Apa konsekuensinya? Kalau penduduk bumi ini nikahnya laki sama laki, perempuan sama perempuan, kira-kira eksistensi manusia di muka bumi ini terancam atau tidak? Terancam. Itu kenapa dilarang? Dan kalau kita berbicara tentang LGBT, ini penyimpangan seksual yang belum ada di sepanjang zaman. Sampai pada masa Nabi Lot. Pada masa Nabi Lot itu yang ada, itu kan hanya apa? Homo. Lanang sama lanang kan? Coba bapak-bapak sekalian nanti buka di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan kepada kita, yang menginformasikan tentang apa yang terjadi pada kaum Nabi Lot. Itu kan laki sama laki. Lesbi itu kan belum ada. Apalagi yang namanya bisex, apalagi yang namanya transgender itu tidak ada. Tapi LGBT, ini saya pas ketemu dengan LGBT ya, kita bicara tentang LGBT, saya ingin katakan ini hal yang sangat membahayakan. Dan hari ini virus LGBT itu sudah menyebar di banyak tempat. Jadi kalau dulu, Pak, orang tua itu kalau punya anak laki sama perempuan itu yang bingung. Ketika nanti mereka tumbuh besar, itu dikawal di rumah sangat luar biasa. Sekarang ini punya anak laki-laki semua, perempuan semua, itu bingung juga, Pak. Khawatir mereka justru senang satu jenis. Dan disinilah pentingnya kita sebagai seorang ayah, kita itu harus memantau perkembangan anak-anak kita. Saya belajar sedikit ilmu psikologi. Jadi anak-anak itu sebenarnya jemaah sekalian itu dia punya potensi laki-laki dan punya potensi keperempuanan. Cuma memang nanti itu grade-nya beda-beda. Dan kita harus jeli, Pak.
ada laki-laki yang kelaki-lakiannya itu dirumuskan dalam indeks 6 dan keperempuannya itu 0. Dan inilah yang disebut dengan laki-laki sejati. Tapi ada juga laki-laki yang kelaki-lakiannya 5 tapi keperempuannya 1. Agak lembut, agak keperempuanan. Ada atau tidak yang begitu, Pak? Ada juga kan? Ada laki-laki yang kelaki-lakiannya itu 4 tapi keperempuannya itu 2, Pak. Ada kan? Ada nanti yang kelaki-lakiannya 3 keperempuannya itu 3. Seimbang antara kelaki-lakian dan keperempuan. Nah, ini yang cenderung pisah. Nanti ada yang terbalik, yang kelaki-lakinya 2, keperempuannya apa? Keperempuannya malah yang dominan 4, ada yang kelaki-lakiannya 1, keperempuannya 5, ada yang kelaki-lakiannya 0, tapi justru yang keperempuannya 6. Ini yang sering di dalam ilmu kedokteran yang direkomendasikan untuk melakukan apa yang disebut dengan transgender. Padahal dalam agama kita kan nggak boleh itu. Sehingga disinilah sebenarnya peran orang tua. Peran orang tua itu harus dominan dalam memperhatikan anak-anak kita. Kalau sudah tua ya cucu-cucu kita. Bantu, Pak. Khawatir ada pertumbuhan yang tidak sehat pada anak-anak kita. Jadi jemaah sekalian, nah itu kalau dalam ilmu kedokteran dan ilmu psikologi, itu kalau dia masih di bawah usia 15 tahun itu sebenarnya terapinya sangat-sangat mudah. Jadi itu sebenarnya masalah hormon dan itu ada aspek-aspek psikologis yang sebenarnya kadang-kadang itu karena orang tua juga. Ada orang tua yang punya anak misalnya semuanya anaknya itu 4 perempuan, Pak. Padahal sebenarnya anak yang keempatnya itu yang diinginkan laki-laki itu. Akhirnya anak yang keempatnya itu diperlakukan seperti anak laki-laki. Akhirnya anak perempuan tumbuh tomboy kan. Nanti akhirnya sukanya sama perempuan gitu kan. Itu terjadi. Bahkan ada satu kasus bagaimana seorang anak yang tumbuh dalam keadaan tomboy dan kemudian ketika ia kuliah, di bangku kuliah ia mengenal dengan Islam secara baik dan kemudian ia menjadi sosok seorang muslimah yang sangat baik sekali, komitmen terhadap keislamannya, tapi satu saat itu tiba-tiba penyakit lamanya tumbuh, suka satu jenis itu terjadi. Dan Ustadz Adi Hidayat juga pernah bicara di YouTube-nya itu ada seorang imam masjid tapi tidak di harapan regensi. Itu betapa justru ia juga itu dia suka satu jenis. Suka satu jenis. Dan bahkan saya pernah mendapatkan satu informasi dari seorang profesor yang dia ahli psikologi. Dia cerita bahwa ada satu kasus di mana ada seorang hafidhul Quran yang ia menikah dengan seorang pengusaha wanita. Satu saat istrinya ini punya urusan ke luar negeri dan waktu itu memang ada temannya ke luar negeri. Nah, suaminya diminta izin mengizinkan dan kemudian ketika pulang sengaja tidak memberikan informasi kepada suaminya. Betapa ketika pulang dia kaget ketika pintu rumahnya itu gerbangnya terbuka, ia masuk dan kemudian ia cari satpamnya, rumahnya dijaga, nggak ada satpamnya. Betapa ia kaget ketika masuk rumah pintunya dibuka ternyata tidak dikunci. Ia kaget suaminya yang hafal Quran itu sedang bersenang-senang dengan satpamnya yang laki-laki. Inilah dahsyatnya. Maka ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang juga diturunkan oleh Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi terkait dengan al-adab ma Allah itu adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, maka aku ingat terhadap kalian. Zikir ini ingat kita kepada Allah itu jangan dalam bentuk lisan saja, tapi juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan kita juga. Amaliyah kita.
itu mencerminkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering berzikir kepada Allah, tapi justru amal kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir itu. Kita sering mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tapi apa yang terjadi? Dalam kehidupan kita justru kita jauh dari lafal-lafal zikir yang kita baca. Kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Kita mengatakan alhamdulillah, maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita masih suka dipuji, Pak. Padahal kita sadar bahwa segala puji itu adalah milik Allah. Mestinya yang berhak dipuji hanya Allah. Jangan kita mengharapkan pujian orang lain. Dalam kita beribadah kepada Allah, jangan kita sedikit pun keinginan dipuji orang lain. Ketika kita berinfak, ketika kita menghadirkan husnul jar, berbuat baik kepada tetangga, ketika kita menghadirkan husnul al-jiran, kemudian husnul aqarib, berbuat baik kepada sanak kerabat kita, motifkan itu karena Allah, jangan karena sanjungan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah, hadirkan zikir kita, tidak hanya zikir lisan, tapi juga zikir amal, tapi juga zikir qalbu. Sering kita mengatakan subhanallah, tapi apa? Itu tidak menghujam dalam kalbu kita. Sering kita mengatakan alhamdulillah, tapi tidak menghujam dalam kalbu kita. Makanya ayat ini mengingatkan, ingatlah kepada Allah. Dan yang menarik dari ayat ini, Allah tidak membuat batasan. Allah tidak mengatakan fadkuruni fi dharra. Ingatlah kalian kepada ketika kalian dalam keadaan sempit, tidak. Atau fadkuruni fi sarra, ketika Anda dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang. La. Ini memberikan satu isyarat, ketika tidak disebut waktunya, maka ingatan kita kepada Allah itu lintas waktu. Kapanpun kita dalam keadaan lapang, ingat Allah. Dalam keadaan sempit, ingat Allah. Sekalipun kecenderungan manusia, kecenderungan kita, ingat Allah itu ketika dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sedih. Biasanya dalam keadaan yang kedua. Ketika hidup masih susah, Masya Allah, qiyamul lailnya istiqamah, Pak. Istiqamah. Dan itu qiyamul lailnya tidak minimalis, tapi maksimalis. Tapi ketika pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hidup kita, justru apa yang terjadi? Yang semula istiqamah jadi istirahat, Pak. Nah, ini yang salah. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita, intensitas ibadah kita semakin kita tingkatkan, tidak justru mengalami degradasi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, betapa beliau adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan edukasi kepada kita, betapa beliau menjadi orang yang dipilih menjadi orang yang terbaik, orang yang jelas-jelas mendapatkan jaminan masuk surga. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Ibadahnya bagaimana, Pak? Sampai kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kan sempat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang pada masa lalu dan dosa yang akan datang? Tapi jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura, ketika tidakkah aku ingin menjadi orang yang hamba Allah, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ketika Ummul Mukminin Aisyah melihat bagaimana qiyamul lail Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang perlu kita duplikasi dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah telah jadikan sebagai uswatun hasanah. Surat 33 ayat 21 kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuma memang perlu kita membaca biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam secara komprehensif, secara utuh. Bagaimana qiyamul lail Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, inilah yang diteladankan oleh Rasulullah, dan itu juga diteladankan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, coba sesekali baca biografi para sahabat. Bagaimana ibadah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mereka yang diberi kekayaan oleh Allah, itu mereka tidak ada yang kemudian mereka jauh dari Allah, tidak. Kan kalau kita lihat 9 dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga itu kan kaya-kaya. Tapi ketika Allah memberikan kekayaan kepada mereka, bagaimana ibadah mereka? Apakah kemudian semakin menurun? Tidak. Kita perlu belajar dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan Bapak Ibu sekalian yang jelas, itu beliau nanti diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga dari pintu manapun. Sudah tahu kan pintu surga, Pak? Halo? Pintu surga itu ada berapa, Pak? Ada 8 kan? Ya, ada bukunya Imam Ibnu Qayyim itu terkait dengan tamasya ke surga, itu sekali dibaca, Pak. Jadi kalau kita ingin masuk surga dan kita ingin rindu terhadap surga, maka baca tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim itu punya buku bagus namanya Bertamasya ke Surga itu. Itu terjemahannya Bertamasya ke Surga. Ar-Rihla ilal Jannah, perjalanan menuju ke surga. Itu Masya Allah kitab yang sangat cakep sekali. Jadi ada pintu namanya Babur Rayyan. Ini yang biasanya dijelaskan di bulan Ramadan kan. Tapi kan tidak hanya Babur Rayyan saja kan. Ada babus salah, ada babus zakah, ada babu al-umratu wal hajj, ada bab-bab yang lain, pintu-pintu yang lain. Itu Abu Bakar itu nanti diizinkan oleh Allah masuk dari pintu manapun. Karena apa? Ibadah-ibadah yang paralel dengan nama-nama pintu itu melekat pada sahabat Abu Bakar. Bagaimana komitmen ibadahnya Abu Bakar? Jangan tanya, Pak. Beliau adalah orang yang ahli ibadah. Bagaimana sedekahnya? Orang yang ahli sedekah. Itu Abu Bakar. Nanti bagaimana sahabat Umar, bagaimana sahabat Utsman, bagaimana sahabat Ali, bagaimana sahabat Thalhah bin Ubaidillah, bagaimana sahabat Zubair ibn al-Awwam, kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah beliau. Nanti belum lagi ketika kita berbicara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ada sahabat yang paling kaya. Siapa yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Itu saya ada tulisan hartanya, Pak. Nanti kalau kapan-kapan bapak-bapak mau nanti saya kirimkan itu terkait dengan 5 sahabat paling kaya. Itu hartanya dikonversi dalam bentuk rupiah itu triliunan, Pak. Triliunan. Jadi memang sahabat-sahabat dulu itu kan mereka rata-rata hidup mereka dari dagang. Itu Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam itu sahabat Zubair bin Abdurrahman bin Auf itu punya kontribusi yang besar dalam kehidupan Rasulullah SAW, terutama mengcover nafkah isi-isi Rasulullah SAW pasca wafatnya Rasulullah SAW. Bapak-bapak bisa nggak? Punya tetangga janda tidak dinikahi tapi setiap hari diberi nafkah materi. Insya Allah bisa atau nggak bisa, Pak? Halo? Atau pertanyaan saya terlalu berat, Pak ya? Tapi itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan yang mana juga ibadahnya rajin, interaksi sosialnya juga indah, hebat. Orang yang tidak pernah membedakan ini sahabat yang kaya, ini sahabat miskin, semuanya dekat. Itulah Abdurrahman bin Auf. Nah, jemaah sekalian, saya lanjutkan. Wa yangdurul muslimu ila ilmihi bihi wa tilaihi ala jami'i ahwali fayamtali'u qalbuhu minhu mahabah. Jadi seorang muslim itu harus melihat apa ilmu Allah dengannya. Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan semuanya. Itu nanti ada bab namanya bab muraqabah. Muraqabah itu merasa dalam pantauan Allah, karena tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan konsep muraqabah ketika peradaban manusia belum maju itu memang agak susah. Tapi hari ini ketika peradaban manusia itu sudah maju, ada yang namanya HP, ada yang namanya alat untuk merekam, ada yang namanya alat sadap, ada yang namanya CCTV. Ini kan semakin mudah kan, Pak? Manusia saja mampu
mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia sekalipun ia tidak ada. Misalnya ini, kalau pengurus masjid At-Taqwa ini ingin tahu jamaah yang ikut pengajian habis maghrib, terutama di malam Kamis seperti ini, ngajinya serius atau tidak? Ada yang ngantuk atau tidak? Ada yang tidur atau tidak? Kan tidak usah ditongkrongin di depan kan, Pak? Pasang aja di sudut-sudut ini CCTV kan, pantau aja dari dalam, ketahuan semua atau tidak? Kalau kemudian hari ini nggak bisa lihat, kan bisa dilihat ulang kan? Itu kalau manusia itu punya alat seperti itu dan kemudian mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain dan termasuk apa yang dikatakan oleh orang lain, ada yang disebut dengan alat sadap. Bagaimana dengan Allah? Makanya kalau nanti Bapak Ibu sekalian itu buka di dalam surat 18, surat Al-Kahfi ayat 49, itu ada ayat yang berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Perhatikan ayat ini. Wa wudi'al kitab, dan kitab itu diletakkan. Kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisi tentang catatan amal kita. Fatarul mujrimin, maka engkau akan melihat orang-orang yang melakukan kriminal, yang melakukan kejahatan, musyfiqina mimma fi, mereka takut terhadap apa yang ada di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ma li hadzal kitab apa ini, la yughadiru saghirah, ia tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, apalagi yang besar, illa asab, melainkan menghitung. Itu Al-Qur'an sudah mendokumentasikan bahwa apa yang kita lakukan berada dalam catatan malaikat kiramal katibin. Semua yang kita lakukan ini dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, dan nanti kita akan diberi dapat itu. Nah, hari ini semuanya menjadi mudah untuk membenarkan itu ketika peradaban manusia. Kalau manusia saja mampu mendeteksi apa yang dilakukan oleh orang lain lewat alat namanya CCTV, lewat alat sadap, bagaimana dengan Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, yang membuat alat seperti itu? Tentunya Allah adalah Qadir, Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Inilah yang menjadikan kita sebagai seorang mukmin harus punya adab kepada Allah, yaitu dengan cara kita menghadirkan keyakinan bahwa sesungguhnya selain kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, kita harus selalu meyakini Allah adalah Alim, Allah adalah Zat yang Maha mengetahui, sehingga konsekuensi ketika kita meyakini Allah adalah mengetahui, kita akan muncul apa yang disebut dengan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, karena Allah tahu, maka kita meninggalkannya. Karena kita tidak ingin nanti ketika kita melalui proses yang disebut dengan yaumul mizan, justru yang dominan adalah amal keburukan kita. Yang kita inginkan yang dominan adalah amal kebaikan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini jemaah sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, minta maaf memang tidak bisa dibaca tuntas ya, tapi sebagian yang bisa kita baca karena waktu kita sangat terbatas. Saya sebenarnya sih pengennya setahu saya jam 9 atau jam berapa gitu Pak ya, biar agak lama kan. Tapi kelihatannya memang waktunya sampai isya saja kan. Tapi ada satu kaidah yang mengatakan ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya bukan berarti ditinggal semuanya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebih maaf. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.